Hai teman-teman, Kalapunaholik, Opera Squad, YTT Holik, Benings Klinik Mania, apa kabar semuanya? Kali ini Mongol kedatangan bintang tamu yang mana ya, ceritanya sangat viral di TikTok. Bahkan bukan cuma ceritanya, followernya juga gua aja follower TikTok gua cuma 200. Karena gua bingung mau ngapain. Bang, joget-joget dong. Ya, sian, kita udah nggak tulang lunak lagi. Dan hidupnya selalu mengalami teror hingga menjadi korban santet oleh orang yang tidak suka dan membuat narasumber kita dalam keadaan yang tidak tenang. Langsung aja kita ngobrol bareng Mas Lukman. Mas AA TT bebas. Oh bebas, bebas berarti ya. Berarti bro aja biar kelihatan kayak anak gaul ya kan. Bro, apa kabar Bro Lukman? Baik. Oke, katanya beberapa hari terakhir ini Lukman kembali diteror dari orang yang gak dikenal. Diceritain dong, Dek. Jadi awal mulanya dulu ya, Bang Mongol. Jadi awal mulanya itu kan aku tuh tinggal di rumah bareng keluarga sama tim aku nih, ya kan. Itu kejadiannya awalnya kayak ada ledakan. Ledakan di rumah, di atas itu ledakannya gede banget. Kayak suara dentuman. Kirain tuh kayak ada petasan, terus tetangga kan rumahnya kan gini ya, gimana ya, rumahnya gini sama gini. Jadi kalau misalkan ada suara ledakan, otomatis kalau itu petasan ya, tetangga pasti dengar, ya kan. Nah ini tetangga nggak dengar pas pagi-paginya. Jadi awal mulai dari situ. Terus kejadian-kejadian aneh mulai berdatangan lagi. Jadi terus sakit, terus sembuh lagi, terus sakit lagi, berulang-ulang. Itu kejadiannya aneh banget. Tapi sempat ke medis? Sempet, ke medis sempet, ke non medis juga sempet. Ya Pak, dari medis ngomongnya apa? Tensi doang rendah. Oh, diambil darah, nggak ada penyakitnya. Tapi tensi lu 7... Enggak, 80/70. 80/70 atau 80/80 deh. Sekitar kita 148. Rendah. Cuma ketinggian lu rendah ya? Iya rendah. Tapi Lukman juga kabarnya mengalami tekanan batin sampai berobat ke orang pintar. Katanya aura Lukman ditutup dan rezekinya dihalangi. Bener, sempet di bulan Januari dari tanggal 1 sampai... Ini kejadian paling aneh. Biasanya per bulan nih, sebulan itu nggak mungkin banget, nggak mungkin ya, bukannya mas sombong, tapi emang nggak mungkin nggak ada kerjaan sama sekali. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Dan di Januari itu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan nggak ada sama sekali. Nggak ada endorsan masuk, apapun segala masuk nggak ada. Nggak ada kerjaan sama sekali. Dan lu ke orang pintar? Iya, jawabannya itu. Jadi rezekinya ditutup. Nah terus apa? Orang pintar itu ngasih solusi nggak kira-kira? Ngasih. Ngapain lu, Dek? Puasa muti? Bukan. Ada bahasanya tuh lintang kerti jejer 100. Artinya tuh zikir, tasbih. Cuman itu doang. Dan itu lu lakuin? Lakuin. Dan alhamdulillah berubah. Ada perubahan. Mulai ada perubahan. Iya. Nah ini kalau mau dirunut dari jalan ceritanya Lukman, ini urutan yang Lukman alami yang mana yang paling fatal? Paling fatal yang ini. Yang nggak ada kerjaan selama 30 hari. Iya. Terus udah gitu pintu kamar juga bergerak sendiri. Pintu kamar. Kejadiannya sih udah lama. Maksudnya kejadiannya kayak kejadian janggal di rumah tuh udah berbulan-bulan. Cuman yang Januari ini yang paling fatal. Ini kalau teman-teman penonton Kalapuna yang agak otaknya geser, ya mungkin pintunya ditiup angin. Bener. Ya, komentar. Iya, komentar pasti itu pasti angin. Nanti di bawah hashtagnya iblis lagi, setan lagi yang disalahin gitu. Tapi kan Lukman juga dimimpiin sosok kakek-kakek tua yang umurnya udah 2200 tahun. Iya, jadi gini, di mimpinya itu jadi ada akun di TikTok itu banyak yang mention kan, namanya RS7. RS7 itu dia menjelaskan kejadian ini sesudah Lukman mimpi nih, sesudah Lukman mimpi. Jadi RS7 itu menjelaskan kejadian aneh yang ada di kamar sama di rumah, digambar nih sama dia, disketsain, dijelasin bahwa Lukman itu dikirim 15 jin atau setan ke rumah nih, dan itu bener banget. Jadi mimpi Lukman tuh semalamnya atau satu hari sebelum itu Lukman mimpi juga sama. Jadi mimpi ada sosok perempuan cewek ke rumah, dia tuh kayak lempar-lempar apa nih, kayak garam gitu atau nggak tahu dah, pokoknya kayak gini di gambaran mimpi.
ya kan. Datang sosok kakek-kakek, ditarik nih cewek, ya kan. Tuh cewek kesurupan. Dia langsung kayak bilang assalamualaikum. Terus nama jinnya disebutin tapi Lukman lupa. Umurnya 2202 tahun si cewek ini. Untuk jin ke depan boleh nggak dikit? Kamera depan. Jangan ada jin. Gue kayak rasa gue lagi soalnya kadang suka tertolak kalau gue dibilang ada setan. Soalnya mukanya ke Mongol. Aduh. Jadi kakek-kakek itu narik cewek. Si ceweknya kesurupan. Tapi dia bisa ngomong assalamualaikum. Bisa, si cewek ini ngomong assalamualaikum pas dia kesurupan itu. Terus dia bilang namanya sama umurnya dan dia juga ngasih tahu kalau ini rumah dikirim 15 jin. Gitu. Dan orang yang setelah berapa hari kemudian juga ngomong bahwa sama, ada 15 jin. Iya, jadi banyak akun yang mention ke RS7 itu dia menceritakan hal yang sama kayak di mimpi. Ini jin yang dikirim jin jahat berarti? Jin jahat. Dia matenin apa ya dalam rumah lu? Apa? Pingin mematikan rezeki, karena ini kan efek dari orang yang iri sama dengki Bang Mongol. Jadi awal kan Lukman kan ini apa namanya dari bawah, tiba-tiba ada rezeki naik gitu. Jadi mungkin dia kayak iri dengki gitu. Jadi dia tahu nih pusatnya tuh di Lukman. Apa namanya? Tulang punggung keluarganya, tiang lah. Kalau Lukman jatuh, ambruk semua di atas. Yang Lukman pikul. Dan Lukman juga kan pernah didatengin di mimpi oleh ular yang banyak. Enggak, dan pas bangun tidur Lukman langsung merasakan sakit yang tidak wajar. Bener. Itu lo mimpi maksudnya ular? Enggak, awalnya tuh ularnya gede banget. Ular tuh gede, lagi melingkar kayak gini, gede banget melingkar sepohon kelapa. Cuman palanya gede juga. Itu yang pertama, mimpi pertama. Sekitar jam 2 atau setengah 3. Nah itu langsung bangun-bangun menggigil, tapi nggak panas, tapi kayak dingin banget gitu. Kayak panas, menggigil, panas dingin gimana sih? Nah itu langsung bangunin tim. Meriang gitu. Meriang, langsung bangunin tim. Besok malamnya mimpi ular lagi, tapi ini ularnya banyak. Nih Bang Mongol mau mastiin deh, ada beberapa mimpi yang pingin gua pingin gue caca nih mimpi lu ini. Siapa biang keroknya? Ya kan? Mimpi pertama yang cewek itu ditarik kakek-kakek. Ya. Itu kan bukan mimpi pertama lah, taruhlah salah satu mimpi. Salah satu mimpi. Mimpi kedua ular besar melingkar, kepalanya besar. Baru yang kedua ularnya banyak warna-warni. Enggak, kuning hitam sama hitam. Kuning hitam sama hitam. Berarti cuma 2 warna dong, Dek. Ular yang satu warnanya kuning hitam, yang satu hitam. Iya. Oke. Lukman juga kabarnya yang melihat sosok perempuan berlidah panjang dan mukanya hancur. Itu ngelihatnya di mana, Dek? Di ruang tamu. Di rumah lu? Iya. Wah. Hidungnya gosong, mukanya kayak ketekopet. Terus lidahnya panjang. Cuman begini, Dek. Kalau sampai mereka sudah ada di dalam rumah, berarti ada yang masukin. Maksudnya, saya gini, orang mengirim biasanya hanya di luar rumah, di atas genteng atau di bubungan rumah. Dia kalau nggak dibuka pintu untuk masuk, berarti dia nggak mungkin masuk. Nah berarti kan ada sesuatu yang membuat dia masuk. Lu pernah bawa apa dari luar? Enggak, kalau misalkan dari luar itu, Lukman kan ada sedikit kemampuan ya dari kecil nih, ya kan. Kalau yang dibawa-bawa itu Lukman tahu sosok-sosoknya yang Lukman bawa. Kayak misalkan anak kecil. Oke. Bawa. Itu siapa yang ngasih? Yang ngasih apa? Anak kecil itu. Dia kalau Lukman lagi syuting di luar nih, ya kan. Kan kadang syutingnya kan outdoor kan di luar. Ada gedung tuh, gedungnya kosong. Gedungnya kosong terus ada cewek kan, anak kecil. Kadang suka ngeliatin dada. Ya udah Lukman ngomong sendiri aja kayak mau ikut nggak gitu, mau ikut nggak? Kalau mau ikut ayo gitu, ikut ke rumah gitu. Lu nggak nyortir yang mau lu bawa? Ya itu kayak gitu, anak kecil. Nggak, maksudnya lu nggak sortir? Atau setiap kali lu ngelihat sosok-sosok itu lu ajak? Iya. Ingat loh, Dek, nggak semua orang bisa lu ajak. Enggak itu nggak setiap makhluk halus itu bisa lu bawa pulang, PA. Oh, lu mah ajak-ajak aja. Di nggak boleh. Kadang ada yang sengaja ditaruh orang. Karena mungkin itu yang dipikir lu baik itu yang mungkin jebakan itu yang lu bawa yang ternyata bisa. Masalahnya begini,
doa ibu dan ayahmu tuh bisa kalau sampai kebobolan berarti ada orang yang bukain. Nah sekarang Lukman kalau mau kemana-mana, gue juga sama suka ngeliatin yang begituan, yang kecil-kecil, yang gue kalian sampai gue pernah lihat ngapain sih goblin di situ kok mukanya sedih. Setahu gue kan manusia goblin nggak pernah sedih, emang mukanya begitu gitu kan. Pingin gue kasih permen karet, takut dia keselekan mah. Jadi dia ingat, tidak semua makhluk halus yang kecil itu bisa lu bawa pulang. Kalau lu mau mereka, lu harus pelajari diri lu. Makhluk halus ini harus kloping, harus cocok. Sembarang bawa lu dari setiap kali syuting di mana ada lu bawa pulang. Habis itu lu apa di rumah? Taruh dikumpulin. Apa lu berarti di rumah lu bikin aja kebun binatang, tapi bentuknya bocah-bocah cilik. Iya. Bocah cilik setan. Jangan begitu, mulai sekarang stop. Enggak, sekarang udah enggak. Terakhir itu yang pas di Parung. Udah. Aduh. Banyak tuh buangan deh kadang-kadang. Buangan itu dia mencari majikan. Mencari majikan kalau lu nggak kuat, lu yang dihantem. Oh gitu. Soalnya gini, dia tuh kadang suka dada-dada. Iya dada-dada kan kalau di acara horor belum nggak kuat bisa. Nah kenapa? Aduh. Dari tadi gue pengen ngomong ini, gue udah kebaca tuh. Gara-gara kebaikan hati lu sembarangan akhirnya. Kalau bahasa kitanya tuh pagar rumah itu hancur. Oh. Jadi mulai hari ini lu syuting, lu besok mau syuting, jangan lagi dibawa. Total udah ada berapa yang lu bawa pulang? Apa? Jinnya? Nggak tahu. Banyak nih. Banyak. Nggak tahu ada berapa. Terus gimana lu makanin mereka? Mereka tuh nggak lagi kayak minta apa, enggak. Kecuali sosok dua pendamping yang selalu mendamping dari bayi. Dampingin lo. Sampai sekarang lo bawa. Masih? Itu sungkeman gak jelas. Apa? Sungkeman gak jelas. Sungkeman gak jelas. Maksudnya sosoknya sungkem. Sosoknya cewek. Enggak, apa sih sungkem tuh? Sungkem tuh itu lo lutut di bawah. Ya masa gue perada gitu kayak begini. Kalau nuwun gitu loh. Itu sungkeman. Itu ya nggak gitu-gitu. Nggak, itu dapatnya dari bayi. Dari bayi ngejaga si kakek-kakek sama cewek ini, nyai ini. Oke. Tapi kakek-kakek itu apa yang lu rasa dari kakek-kakek itu? Dampak ke Lukman. Ya nggak tahu, pokoknya kayak Lukman kemarin jatuh nih sama si Yudi ya kan, dari motor dari sini panjang deh ke sono. Lukman nggak kenapa-napa. Tapi Yudi ini bolong, kakinya kelingkingnya patah. Lukman gak kenapa-napa. Sedikit pun gak ada yang lecet. Ya nggak apa-apa. Santai aja. Terus lu cuma kaget doang. Oh, shock gitu ya? Iya. Terus lu pernah didatengin oleh sosok yang bermahkota? Iya, cewek. Itu siapa katanya? Ngomong nggak deh siapa? Itu sosok yang ngejagain Lukman dari kecil. Oh, kalau sosok perempuan yang pakai mahkota itu nyerupain gitu itu siapa? Ya itu yang dari kecil. Itu yang ngejagain itu? Iya. Dia baru menunjukin mukanya itu belum lama. Sebelumnya nggak pernah kasih lihat? Nggak pernah. Tapi udah ngejagain. Memperlihatkan Lukman dia bagaimana mukanya? Bentuknya ya, di sini pakai ring. Sini dua ada ring, ya kan? Bawa selendang, pakai kemben, pakai mahkota, berparas cantik, rambutnya panjang. Pokoknya cakep dah, cantik. Gitu. Apa yang sering dia lakukan untuk Lukman? Apa yang dia sering lakukan? Ya banyak. Tapi gue mau nanya deh, itu yang 15 orang yang dikirim itu, kakek dengan 2 orang itu ngapain? Yang 2 orang ini? Yang 2 penjaga Lukman. Ngejagain. Terus 15 itu? Jadi gini, kalau Lukman, kemarin kan Lukman sakit nih, ngedrop kan. Itu pas Lukman ke orang bisa, 2 penjaga ini energinya tuh ibaratnya tuh kayak abis, kewalahan ngelawan 15 ini. Dan yang guna-guna Lukman itu nggak sekali 2 kali, terus diserang terus, Lukman diserang terus. Kecurigaan lu siapa yang ngirim? Ada, pokoknya tahu. Udah dikasih tahu? Nggak dikasih tahu, batin. Dari batin. Jadi kayak sosok si Nyai dan kakek ini ngasih tahu nih, gitu.
Terus apa yang pengen lo lakuin buat orang itu? Ya nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kayak udah ntar juga kena ganjaran sendiri. Iya. Cuman Lukman selalu bilang sama kakek sama Nyai tuh, kalau misalkan dia nyenggol orang tua atau keluarga Lukman, udah langsung Lukman serang balik. Oh iya benar. Iyalah, selagi Lukman kayak gini ya udah bodo amat. Ntar Tapi ayah sama ibu di rumah juga sering diganggu nggak sama? Mama sebelum meninggal suka cerita kayak Mama udah almarhumah. udah. Oke. Dulu tuh pas lagi sholat tengah malam nih, sholat tahajud, suka cerita sama mama kayak, mah masa lagi sholat di belakang ada orang gede gigi. Sering cerita. Terus kata mama? Mama udah paham, udah tahu. Oke. Sekarang berarti tinggal ayah. Iya. Lukman bersaudara berapa, Dek? 3. Lukman paling Pertama. Oke. Tapi kalau dari sisi ayah gimana, Dek? Dengan kasus-kasus yang Dulu nggak percaya, terus sekarang mulai percaya. Oke. Sekarang tuh mulai percaya gara-gara Lukman tuh bisa tahu masa depan kayak gini. Pak, ntar kan itu kayak gini-gini. Pak, ini gitu. Terus kalau orang bisa nih, bapak kan suka diajak kan. Orang bisa tuh selalu ngomong kayak, bapak anaknya kayak gini-gini gitu. Lukman kan sekarang hanya tinggal sama bapak. Mbak Mongo juga lihat di TikToknya Lukman tuh sering kangen sama mama. Bener nggak kalau Lukman sering didatangi sosok Zinya merupai mama? Bener. Terus dia ngomong apa, Dek? Nggak ngomong. Cuman? Diem aja, ngeliatin. Tapi Lukman tahu kayak kode-kodenya gitu. Masih kayak, itu bukan mama? Bukan, itu mah kayak banyak yang bilang kayak jin korin. Jadi jin yang menyerupai. Iya. Gitu. Buat membangun emosi itu sebenarnya kadang-kadang. Tetapi dalam hal hidupnya Lukman, Pak Mongo mau nanya, apa hal yang paling nggak masuk di akal yang pernah Lukman alami? Yang nggak masuk di akal? Ya termasuk yang kecelakaan. Kan nggak masuk di akal, lu fine-fine aja teman lu bolong. Paling cuma di sini doang nih cerita. Yang nggak masuk di akal kan. Jadi Lukman tuh naik pohon. Bapak kan tukang kayu kan. Bapak tukang kayu. Kadang tuh suka naik pohon, ya kan, naik pohon kelapa. Itu tinggi, nggak tahu tinggi. Pohon kelapa tinggi banget ya kan. Itu udah nggak kuat. Di atas itu udah nggak kuat meluk kayak gini nih. Ini nggak kuat nih. Ini nggak ada yang tahu karena ini baru pertama kali diceritain sini. Ini nggak kuat banget. Nah kayak gini nggak kuat. Ya udah terlepas. Pas jatuhnya tuh kayak ini dari bangku sini ke sini. Seakan-akan ya Lukman tuh kayak jatuh dari bangku ini ke sini dong, dek gitu dong. Ya udah bangun lagi. Jadi aneh banget menurut Lukman ya. Kayak padahal tinggi banget. Tapi Lukman ngerasa kayak jatuh dari sini ke sini doang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nggak masuk akal lagi. Jadi kalau kita bermimpi, kalau Lukman biasa kayak ini cuma mimpi nih, bangun, ya kan? Dan ini mimpinya menurut Lukman aneh. Jadi Lukman tuh diajak terbang sama sosoknya tadi, cewek yang tadi, ya kan? Nah Lukman tuh ngerasa kalau ya ini tuh Lukman yang dibawa terbang gitu. Dan ngelihat apa namanya? Tubuh Lukman tidur, terus ini bapak, terus terbang, terus ada orang ronda, ada itu. Itu paginya cerita sama saudara, sama tante, bibi, masa semalam cerita gitu. Tapi dia mah ya kayak emang iya gitu doang namanya. Itu kan kayak percaya nggak percaya. Buat orang yang tidak percaya dianggap lu halu. Iya, kayak apaan sih gitu. Itu menurut Lukman aneh. Karena kan itu nyata tapi berbentuk rohnya dikeluarin gitu. Berarti itu kayak ngerokok sukmo kalau orang Jawa bilang. Nggak tahu namanya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa orang-orang pinternya tuh astral projection. Itu doang bahasa Inggrisnya Pak Mongol bisa. Tapi kan katanya juga Lukman bisa menerawang kematian. Salah satu tetangga Lukman yang Lukman terawang akan meninggal, dan itu kejadian saat harus setelah Lukman terawang. Itu naon? Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya dari paman mau meninggal, ya kan? Lukman tuh sebenarnya nggak mau cerita tentang yang namanya masa depan, kematian seseorang, kayak kejadian-kejadian. Lukman nggak mau yang namanya mendahului Tuhan. Itu bagi Lukman sendiri ya, itu pantangan gitu, kayak nggak boleh. Itu masa depan orang gitu. Sebenarnya tuh setiap di balik sosok Lukman tuh, kalau Lukman ngeliat orang, tuh Lukman udah bisa ngebaca masa depannya, meninggalnya, kapan. Itu sebenarnya Lukman nggak mau ngasih tahu ke siapa-siapa, paling kayak orang-orang terdekat kayak bapak, mama, adik-adik, saudara-saudara sekitaran rumah. Ini tetangga? Hah? Lu lihat? Apa? Tetangganya. Nah, pertama paman dulu. Pas paman nih mau meninggal kan jam 12 padahal masih ada nih. Jam 12 malam di rumah sakit, ya kan? Nah, Lukman kasih tahu
sama adiknya paman, ya kan, Tobi. Masa Bang Endang mau meninggal besok gitu? Emang iya, nggak percaya gitu, meninggalnya jam 12 nanti di rumah sakit. Padahal dia lagi di rumah, sakitnya lagi dirawat di rumah ya. Nah besok ke Lukman kerja, ya kan, langsung telepon sama si mama, Bang Endang dibawa ke rumah sakit gitu. Terus Lukman dari Ragunan jalan ke Fatmawati kan gak jauh kan, ya Lukman jalan santai aja. Katanya kan udah kayak kritis kan, Lukman santai aja jalannya karena Lukman tahu meninggalnya jam 12 malam. Nyampe jam 11, makan aja dulu keluar nasi goreng gitu, ngajak mama keluar, meninggal jam 12. Ya bener, pas lagi makan nasi goreng jam 00 meninggal. Nah mama mulai percaya si mama tuh. Terus belum lama lagi tetangga Telis kan, ini kan soalnya kan neneknya Telilis ya gitu kan, emaknya nih, neneknya mau Lukman kasih tahu ya gitu. Jadi Lukman tuh ngeliat besok meninggal, rumahnya udah rame-rame, bener nggak lama meninggal. Terus kakek tapi by the way berarti Lukman mata batin lu juga kebuka dong. Bisa melihat sosok-sosok tertentu. Bisa melihat sosok-sosok tertentu. Jadi kalau misalnya emang dia ketangkep, maksud kayak kelihatan sama Lukman ya kelihatan. Tapi lebih sering itu lewat aura. Jadi kayak Lukman tahu nih tempat ini ada sosok atau ada aura. Ada apa gitu, berasa. Iya, di tempat ini. Ya ada. Siapa orang? Masnya cewek cowok? Cewek. Tapi kalau menurut Lukman secara pribadi menghadapi hal-hal seperti itu, Lukman tuh lebih banyakan cerita ke bapak atau cerita ke teman yang paling enggak dekat? ke bapak sama ke adik. Udah. Kalau bapak sama adik tuh selalu ngasih way out yang seperti apa umumnya? Suruh bersabar, tawakal atau mungkin? Enggak, dia tuh sebagai pendengar aja. Kayak misalkan nih tetangga punya anak, dis kakak, ini si itu bakal meninggal anaknya, kasih tahu nggak ya sama emaknya? Jangan kalau misalkan lu kasih tahu nanti dia bakal kepikiran bakal mikir masa sih anak gue bakal meninggal gini-gini gitu kan. Okay. Nah akhirnya mendingan udah biar dia tahu aja, sekali tahu kan pasti bakal nangisnya sekali. Tapi kalau misalkan dikasih tahu sebelumnya kan itu kan bisa panik terus bakal kepikiran. Soalnya kan itu kan Lukman kan nggak tahu kepastiannya, kayak misalkan ntar 7 hari ke depan atau 8 hari ke depan. Yang jelas dapat gambarannya, kalau misalkan dapat rawan atau gambaran itu dia nggak bersuara. Jadi Lukman tuh cuma ngeliat itu anaknya digotong lemes sama bapaknya, Kak ini pasti meninggal sini, bener. Tapi kalau dalam hal yang paling krusial saat ini, pekerjaan udah mulai aman kan? Udah aman lagi, udah settle lagi. Udah normal. Kiriman udah bisa terkontrol kembali karena kekuatan udah stabil. Udah. Oke, berarti untuk membuat 2 sosok penjagamu supaya tetap aktif, apa yang lu lakukan? Zikir ya, benar. Kalau kemarin emang Lukman kendor karena ketimpa sama kerjaan, jadi kayak sholatnya Lukman kan dulu ini ya kayak ngelakuin sholat malam. Nah semenjak kerjaan kayak gini, iya. Syuting pulangnya kadang udah capek, lupa jadi gitu. Nggak ngerjain sholat malam, jarang zikir, ya udah drop. Terus kemarin dikasih itu kayak lintang kerti jejar 100 dan ternyata itu tasbih. Udah itu ya bener sehat lagi, balik lagi gitu. Good lah. Nah kalau menurut Bang Mongol nih, bener nggak kalau aura Lukman itu ditutup dan rezeki Lukman akhir-akhir ini seret? Sebenarnya kalau masalah ditutup nggak ditutup tuh tergantung diri. Karena aura itu juga akan menjadi sempurna kalau kita menghadapi hidup itu dengan ikhlas. Karena ada orang yang auranya kadang-kadang bilang begini, wah aura kalau cerah tuh hidupnya bagus. Belum tentu. Tidak berarti orang yang auranya dark, yang mungkin kalau bahasa kita tuh aura lebam itu adalah aura yang dia sedang memikul. Enggak juga. Karena aura itu bukan cuma tergantung dari mood kita, tapi dari apa yang kita lakukan sehari-hari juga mempengaruhi. Nah kalau kita rajin zikir, kita rajin doa, kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat hal-hal yang indah, aura itu kadang mempengaruhi kita terlihat sempurna. Jadi kamuflase diri ini yang harus kita pelajari. Nah itu yang Mongol pelajari. Jadi kadang orang ini Mongol kayaknya nggak ada capek-capeknya, apa nggak ada stresnya gitu. Bukan nggak ada stresnya, gue juga stres. Utang gue 25M belum ada yang ganti. Dikasih surat tanah 3, surat tanahnya dicek ternyata udah dibatalkan oleh
pertanahan. Nah kalau gua mumet di situ, ya bengkok bibir gua, enggak, gua nggak mau ke situ. Jadi itu juga kalau sama kayak Luqman alami, Mbak Mongol juga ngalamin serangan-serangan seperti itu. Tapi kadang-kadang Mbak Mongol nganggap cuek, karena buat Bang Mongol, ya gua kan punya Allah, gua punya Tuhan. Iya, benar. Naon gua harus takut atau mah? Orang dia yang ciptakan langit dan bumi, lah sekarang dia nyiptain Mongol, kan nggak mungkin gua diblangsakin oleh orang lain. Orang janjinya ke kita kan hidup kita enak, fine-fine aja. Tinggalkan bagaimana Luqman menghadapi dengan usia lu yang masih 23 tahun kan, yang paling berbahaya tuh bukan serangan dari dunia goib, labilmu ini yang berbahaya. Itu yang paling berbahaya tuh di labilmu ini. Manusia itu hanya ngejalanin aja, semua sudah digariskan. Cuman kalau garisnya kehapus, nah itu yang bermasalah. Jadi Luqman sekarang mau orang ngirim santet deh, peduli setan. Yang penting lu jangan lupa tuh zikir. Iya. Jangan lupa sholat malam. Ada apa-apa yang lu rasain yang menurut lu berat, lu juga sebenarnya kan kamuflase juga udah lu pelajari kan. Lu punya hal-hal yang berat, lu nggak perlihatkan ke orang lain. Bapak lu aja nggak tahu kalau lu lagi mumet. Bener. Nah, kamuflase itulah deh. Tidak semua kita yang sedih harus kita kasih lihat sedih. Karena ingat, efek kesedihan kita itu bisa mempengaruhi orang lain. Lu sedih, bapak lu lagi juga mungkin lagi ada ruwet-ruwetnya di pikiran. Lu impartasikan sedih, bapak lu mumet. Nah, jadi dengan Luqman bisa mempraktekkan nih kamuflase diri kayak bunglon. Ya kan? Di daun hijau dia jadi hijau. Ya kan? Sama kayak yang dibilang Nabi, air itu ditaruh apapun dia membentuk tempat yang dia tempati. Air ditaruh gelas, dia berbentuk gelas. Ditaruh di botol, dia akan berbentuk botol. Ditaruh di piring, dia akan menyesuaikan. Tapi hakikatnya tidak berubah, tetap air. Dona bayar ya lebih ya. Masya Allah. Ya Allah. Nah menurut Bang Mongol gimana supaya Luqman tuh nggak diteror lagi? Nggak diteror lagi sama si makhluk gaib itu. Menurut Bang Mongol. Gampang lapor polisi kalau yang suka teror-teror begitu. Bisa. Iya. Kan ada, kalau di Amerika kan ada ya, di Amerika di film-film tuh kan ada polisi makhluk gaib. Di Indonesia nggak ada, emang ada? Nggak ada. Ya kalau lu lapor mah dikontenin. Tapi yang itu tadi, yang kedua deh, Mongol cuma mau ngasih way out buat lu. Ini tapi ada pertanyaan, setelah Luqman melakukan pengobatan ke beberapa orang pintar, Luqman juga sering diberikan barang-barang. Ada nggak efek di diri Luqman setelah Luqman dikasih barang itu? Ada. Jadi barang-barang apa sih deh yang dikasih? Sorban. Oke. Tasbih. Oke. Batu. Tuh ada efeknya nggak sih deh? Lu ngerasain nggak efek dari benda-benda tersebut? Jadi kalau misalnya efek ngerasain tengganya tergantung keyakinan Luqman. Kalau menurut Luqman gak yakin sama ini benda, yang nggak ada efeknya. Oke. Benda yang menurut lu yang paling lu suka dari mereka beri apa deh? Sorban. Dipakai nggak? Pakai. Kalau lagi sholat. Oh. Iya ya. Sorban kalau dipakai sholat lebih keren. Lebih kusyuk loh. Terus kalau batu dia batu mah Luqman taruh doang. Bang Mongol kasih alamatnya ya dek ya. Kirim aja pakai JNE. Saya kan kita pencinta batu pak. Iya kan, daripada batu kubur tulisannya RIP, mending batu cincin. Tapi ini yang Kak Mongol mau bilang terakhir ke lu deh. Apa? Masalah hati. Ya apa? Iya, jaga baik-baik hati lu. Cuman itu aja. Karena hati lu nyambungnya ke otak lu. Ya, lu lemahnya cuma di situ. Bener. Di saat hati lu gonjang-ganjing, otak lu akan ngebrudul kayak rambut ibu-ibu yang disasak 5 hari nggak dibersihin. Ya bener banget. Ya, bicara percintaan, kalau lu udah nyaman, nggak usah mikirin yang lain. Tetapi ingat, uji emas itu harus digosok. Nggak mungkin lu lelepin di air panas. Nah, yang menjadi pasangan hidup lu adalah harus digosok juga. Karena diri lu dengan dia berbeda jauh. Ya, orangnya udah ada di seputaran lu.
Cuman lu berani nggak untuk berkata itu? Karena lu nunggu, dia nunggu. Oke? Kalau lu mau menjadi seorang yang berani berkata, ungkapkan. Nggak usah dengan gue sayang sama lu. Pergi beli kaos Uniqlo yang lucu, kasih cuma 300 kok. Jangan Gucci 60 juta. Pas dikasih, ya enggak deh, kayaknya kita temenan aja, gua santet lu. Ya, inget, hati lu ada saatnya keleyap-keleyap gara-gara dia. Ya, dan efek ujung pangkal lu disantet itu selain masalah pekerjaan, kedua masalah hati. Lu rajin zikir, hati lu terkontrol, lu akan melejit lebih dari yang lu pikirin. Karena mood lu itu bukan tergantung di otak lu, tergantung di hati lu. Orang lain mood itu di otak, nah lu di hurt. Itu aja ya. Oke. Terus yang kedua adalah, ketiga, ada yang dada-dada, nggak usah dibawa pulang. Ya. Di rumah udah banyak, cukup. Jadi apa harapan Lukman ke depannya, Dek? Ya, pengen menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oh, oke. Udah merasa sembuh total sekarang? Kalau misalkan sekarang ya lagi pemulihan. Oke, berarti masih dalam bentuk recovery. Iya. Untuk bisa recovery harus masuk di House of Restoration alias bengkel. Tapi nggak usah deh, aman. Gue sih yakin 1000% yang membuat lu itu adalah hati aja paling sering ngeganjel. Ya, ingat, senyum lu itu mempengaruhi banyak orang. Dengan lu tersenyum, bapak lu senang. Sekalipun bapak lu lagi mumet ngelihat lu senyum, bapak lu tuh anteng. Dan orang yang membuat lu tersenyum ada di seputaranmu. Jangan dilepas, karena kalau dia dilepas, otak sama hati lu nggak jalan, lu berak-berak 5 hari. Ya, kau udah tahu. Oke. Open ya tuh hati. Oh iya. Jadi buat teman-teman juga sih yang nonton ini juga sama. Lu kalau lagi mumet, lagi ngadepin masalah, jangan selalu ke hal-hal goib. Tidak semuanya yang lu alami itu karena faktor orang pihak lain. Kadang dari kita. Tapi kalaupun ada pihak dari makhluk halus, dunia mistik yang membuat hidup lu nggak baik, tetap ada solusinya. Pendekatannya kembali ke ranah agama. Lu punya Allah, lu punya Nabi, lu punya Tuhan, lu punya juru selamat, lu punya semuanya. Jadi pendekatan paling awal adalah lu dekat dengan Allah, lu dekat dengan Tuhan, orang tua, orang terdekat, dan cinta yang membuat engkau tersenyum. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Saya Mongol, makasih deh Lukman. Ya, sukses selalu, aman terkendali. Oke. Say thanks buat dia.